Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Saudara-saudara, selamat berjumpa dengan saya, Geni Sastro. Pada video ini saya akan menjelaskan sesuai janji saya di episode sebelumnya. Saya akan menjelaskan kelanjutan daripada agama Hindu. Nah, seperti yang saya katakan bahwa dulu sebelum Sanatana Dharma ini diturunkan oleh Tuhan, sebelum agama Hindu ini diturunkan 5.000 tahun yang lalu, sebelum itu sudah ada agama, sudah ada Resi Vyasa dengan catur wedanya. Tetapi beberapa hal harus kita akui, ada kekurangan-kekurangan di zaman dahulu, sehingga ketika Sanatana Dharma atau ilmu pengetahuan kebenaran ini turun, bahwa ternyata memang ada koreksi, ada perubahan dari kepercayaan-kepercayaan yang diikuti oleh Resi Vyasa dan pengikutnya. Dan beberapa hal yang penyimpangan-penyimpangan itu, maka di sini akan saya jelaskan supaya umat tahu. Nanti soal ikut atau tidak, terserah, itu adalah hak masing-masing. Tetapi saya wajib memberitahu karena banyak warga dan orang-orang Hindu pada umumnya sekarang di seluruh dunia tidak memahami ini. Yang pertama saya akan jelaskan penyimpangan ini adalah mengenai misteri kehidupan manusia. Misteri kehidupan manusia. Di zaman sebelum Sanatana Dharma ini turun, orang-orang saat itu percaya bahwa setiap orang yang lahir di dunia ini pasti akan mati. Orang lahir kok punya badan pasti mati. Itu kepercayaan Resi Vyasa dan pengikutnya. Dan orang mati tidak binasa. Nah, itu kepercayaan Resi Vyasa dan pengikutnya. Tetapi ketika Sanatana Dharma ini diturunkan 5.000 tahun yang lalu, ternyata tidak semua orang yang lahir di dunia ini mati, dan mati itu adalah binasa. Itu. Nah, jadi sekarang saya mulai yang pertama, misteri kehidupan manusia. Mari kita lihat bab 2 sloka 16. Krishna bersabda, No asatah widyate bawo, no abawo widyate satah, ubayor api dresto antas, tu anayos tatwo darsibik. Artinya, semua orang percaya bahwa setiap orang yang lahir di dunia ini pasti akan mati. Dan semua orang juga percaya bahwa mati tidak binasa. Tetapi kedua kepercayaan tersebut berasal dari orang yang pengetahuannya terbatas. Karena sesungguhnya orang mati adalah orang-orang yang mendapat hukuman karena badannya masih dikuasai sifat-sifat buruk. Dan orang-orang suci bisa mengetahui dengan benar bahwa mati adalah sesuatu yang sangat menakutkan, karena mati adalah binasa. Nah, demikian saudara-saudara. Jadi mati itu binasa. Tidak ada lagi perjalanan setelah mati. Tidak ada lagi, kalau kita mati tidak bisa moksa, tidak bisa ke surga, tidak bisa kemana-mana, selesai. Nah, pertanyaannya, rohnya kemana? Roh itu bukan makhluk, saudara. Roh tidak bisa berjalan. Roh itu adalah benda yang gunanya adalah untuk menyempurnakan makhluk hidup supaya bisa melakukan tugasnya masing-masing. Itu saudara-saudara. Jadi roh ini benda yang hanya digunakan untuk menyempurnakan, dan dia tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, di dalam bab 2 sloka 18 baris ketiga, Krishna bersabda, Ana sino aprameoso. Roh
adalah tidak terukur dan tidak bisa dibinasakan. Dan roh juga tidak bisa berjalan, tidak bisa berpergian, tidak bisa apa-apain saudara. Nah, mari kita lihat Bhagavad Gita bab 2 sloka 24. Krishna bersabda, Ace dio ayamo dayo, ayamo kledio asosyo ewocho, nitya sarwo gata setanu racaluyam sanatana. Artinya, roh atau atma adalah benda yang bening, yang patut dipuji. Tidak bisa dibakar, tidak bisa dibasahi, tidak bisa dikeringkan, dan sangat diperlukan. Ada pada semua makhluk hidup, tidak bisa bergerak ibarat sebatang pohon tanpa cabang, kekal dan bercahaya, tidak bisa dilepaskan, tidak bisa berjalan, dan tidak bisa berpergian. Nah, ini roh saudara-saudara selesai. Tidak ada perjalanan lagi, orang dia tidak bisa ngapa-ngapain. Roh itu tidak bisa melakukan tindakan apapun. Jadi demikian saudara-saudara. Jadi nanti supaya ini tidak menjadi perpikiran, roh itu bisa dilihat hanya oleh Tuhan dan oleh orang yang sudah menguasai yoga. Orang yang menguasai yoga artinya badannya sudah dipenuhi dengan dharma atau api yoga. Nah, mari kita lihat bab 6 sloka 29. Krishna bersabda, Sarwo buto setam atmanam, sarwo butani jo atmani, iksakte yoga yuktatmu, sarwatro samo darsana. Artinya, semua makhluk hidup yang ada di alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa. Dan untuk menyempurnakannya, semua makhluk hidup diisi atma. Dan dimanapun berada, atma itu wujudnya tetap sama. Dan orang-orang yang sudah berhasil menguasai yoga, niscaya bisa melihatnya dengan jelas. Nah, demikian saudara-saudara. Makanya kalau ingin membuktikan, tidak usah berpolemik. Jadi penuhilah badan kita dengan dharma, dengan cahaya sesuai tuntunan dari Bhagavad Gita. Bagaimana caranya supaya kita memiliki dharma. Nanti kita tahu sendiri. Jadi kita melihat sendiri, karena ini bukan dogma, ini ilmu pengetahuan. Kalau agama itu ilmu pengetahuan, kalau kepercayaan itu dogma. Itu saudara-saudara. Nah, karena roh itu tidak bisa kemana-mana dan selesai, maka roh itu, orang itu kita. Kalau sudah kita ditinggalkan oleh roh kita, sudah keluar, mental keluar rohnya, maka kita pasti binasa. Nah, orang-orang yang binasa ini pasti tidak memiliki cahaya. Dan kalau badan kita tidak dipenuhi dengan cahaya, pasti kita mati, saudara. Mari kita lihat bab 4 sloka 40. Krishna bersabda, Ajenas co asrada danas co, wisayo atmo winosati, nayam lokah asti no para. Ya, su no sukam wisayo atmana. Itu artinya, saudara, orang-orang yang tidak menguasai sarada dan tidak menyalakan api suci termasuk golongan orang-orang dungu, sehingga tidak pernah memiliki cahaya. Dan orang-orang seperti itu niscaya berada di jalan kesulitan dan pasti akan binasa. Demikian juga orang-orang yang sudah berhasil di dunia ini memiliki dharma tetapi belum bisa memenuhi badannya, niscaya tidak bernasib mujur. Dan orang-orang seperti itu tetap berada di dalam kesusahan dan pasti akan mati, sehingga tidak bisa mencapai kebahagiaan tertinggi.
Nah itu saudara-saudara. Jadi ketika kalian mengikuti saya, sloka-sloka yang saya sebutkan ini sudah melalui pendalaman yang sangat hati-hati saudara. Ini sesuai dengan kamus. Maka kalian bawalah Bhagavad Gita yang kalian miliki, karena itu sesungguhnya sesat. Tapi supaya kalian tahu sesatnya di mana. Karena itu nanti kalau yang sesat itu dicari di kamus kan tidak ketemu nanti. Itu saudara-saudara. Jadi demikian. Nah, karena binasa, jadi tidak mungkin ke surga saudara-saudara. Kalau kita mengatakan nanti kita mandi ke surga, nggak mungkin karena sudah binasa. Mari kita lihat bab 9 Teloka 3, Krishna bersabda, Asrado dana purusa Dharma sawaso parandapo Apriya priyo mam niwartante mertiu samsara warmani. Artinya, orang-orang yang tidak menguasai serada dan tidak menyalakan api suci, niscaya badannya tertutup dari dharma. Oleh karena itu, wahai parantapo, mereka berada di jalan penderitaan dan kematian, sehingga tidak akan pernah bisa mencapai surganya Tuhan yang Maha Esa. Demikian saudara-saudara. Jadi ini semua ada dasarnya. Saya bukan mengada-ada, tapi ini ada dasarnya. Tetapi di Bhagavad Gita yang beredar di seluruh dunia sekarang ini memang sudah tidak ketemu kata-kata saya ini karena sudah disesatkan. Maka inilah perlunya supaya kita bisa mengetahui agama kita dengan benar. Kalau ini sekarang, situasi sekarang ini kita pertahankan, tidak kita mempelajari dengan mendalam tentang agama kita ini, maka tidak tertutup kemungkinan pura yang banyak di Bali itu suatu saat tidak ada yang melakukan persembahyangan. Jangankan orang biasa, saudara-saudara, sudah master sarjana agama Hindu, sudah sampai ke India, jadi mualaf. Kenapa? Karena tidak bisa mengetahui agama Hindu dengan benar. Demikian saudara-saudara. Jadi sekarang kita sudah tahu orang mati tidak bisa ke surga. Jangan lagi ngikut-ngikut agama samawi. Orang mati bisa ke surga, tetapi orang mati sesungguhnya binasa. Nah, siapa sih yang bisa ke surga? Nah, orang yang bisa ke surga itu orang yang moksa. Orang moksa itu tidak mati, orang moksa itu hidup. Mari kita lihat orang-orang yang masih tetap eksis, tetap hidup di dalam dunia ini. Mari kita lihat Bhagavad Gita bab 2 Sloka 12. Krishna bersabda, No tu ewaham jatunasam, no tuam no ime jano dipa, no co iwo no bawisama, sarwe wayam atah parang. Artinya, di saat kapanpun aku tidak pernah binasa, dan engkau juga tidak akan binasa, dan tidak semua orang yang lahir di dunia ini akan binasa, dan juga tidak akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Dan orang-orang yang berada di jalan ini, jika berhasil mencapai rohani tertinggi, niscaya menjelma menjadi orang sannyasi. Nah, demikian saudara-saudara. Kenapa Krishna tidak binasa, tidak meninggal? Karena Krishna itu Tuhan. Kenapa di Wiracarita Mahabharata dikatakan meninggal? Itu karena orang yang menulis Mahabharata itu tidak memahami Dharma, tidak memahami Bhagavad Gita. Dia di sana banyak pikirannya sendiri yang dimasukkannya, juga banyak dongeng. Dan orang-orang suci yang sesungguhnya hanya satu adalah Arjuna, malah dia katakan Yudhistira. Jadi karena tidak mengetahui ini. Itu saudara-saudara. Nah, kenapa Arjuna tidak mati? Karena dia badannya sudah dipenuhi oleh cahaya dan dia sudah menjadi orang suci. Kenapa tidak semua Janadipa? Janadipa itu bukan raja, saudara. Janadipa itu adalah makhluk yang dilahirkan di dunia ini, yang hidup berpasang-pasangan dan memiliki pikiran. Itu artinya Janadipa, saudara-saudara, bukan raja-raja.
Demikian saudara. Nah, dia tidak semuanya mati. Bagi yang berhasil memperoleh cahaya menjadi orang saniasin, seperti tadi, berhasil menjadi saniasin, semua orang kalau berhasil maka dia menjelma menjadi orang saniasin, menjadi orang suci, menjadi brahmana, dan dia juga tidak mati. Demikian saudara-saudara. Nah, kita sudah tahu bahwa hidup di dunia ini tidak semuanya akan mati, tetapi masih bagi orang-orang yang berhasil memperoleh berkah berupa cahaya masih hidup abadi, dan itu nantinya akan menjadi penghuni surga, saudara-saudara. Nah, sekarang apa sih untungnya menjadi agama Hindu? Kita menjadi pengikut Hindu tuh untungnya apa? Nah, jadi mari kita lihat bab 2 sloka 40. Krishna bersabda, Neho bikramo naswasti pratyowayo no widyate su alpam api asodarmaso trayate mahato bayat. Artinya, orang yang badannya sudah dipenuhi dengan dharma, niscaya tidak ada yang bisa menyerangnya dan membinasakannya. Tidak mengalami kematian dan kerugian, dan sekecil apapun dharma yang bisa dicapai seseorang, niscaya terbebas dari penyakit-penyakit yang berat-berat. Jadi kita keuntungannya jadi pengikut Hindu, saudara-saudara, maka ketika kita mampu memperoleh cahaya atau dharma sekecil apapun, itu berarti kita sudah bebas dari orang biasa menjadi orang mulia, dan maka kita tidak akan kena penyakit yang berat-berat, tidak kena gula, tidak kena kanker, tidak kena jantung, dan lain sebagainya. Itu keuntungannya kita kalau sudah menjadi Hindu yang berhasil memperoleh berkah berupa cahaya. Nah, sekarang orang yang moksa itu, orang yang sudah memiliki dharma penuh badannya itu tidak mati, saudara. Tetapi sekarang semua orang Hindu di seluruh dunia menyatakan bahwa mati, setelah mati kita moksa. Itu tidak ada. Mari kita lihat ya bab 14 sloka 20. Krishna bersabda, ya, mari kita lihat sloka atau bab 14 sloka 20. Krishna bersabda, Gunan etan atitiotrin dehi deho samud bawang jadmo meteor jaro dukair wimokto amertam asnute. Artinya, ketika sudah mampu menguasai sifat-sifat triguna yang berasal dari badanmu sendiri, niscaya mendapat perlindungan dan cahaya. Dengan demikian, itu artinya engkau sudah berhasil mencapai moksa, sehingga tidak akan mengalami kematian, dan engkau juga terbebas dari proses kelahiran, kematian, penuaan, dan penderitaan. Nah, demikian saudara-saudara. Jadi kita kalau sudah moksa itu penuh badan kita dengan cahaya, kita moksa, kita tidak akan mengalami mati, dan kita tidak mengalami penuaan dan juga penderitaan. Jadi hidup sejahtera. Itu kehebatannya Hindu, saudara-saudara. Kalau ini dipendam, ilmu ini tidak saya buka, maka orang-orang tidak mengetahui ini, dan sampai kapanpun orang tidak mencari cahaya ini. Api yoga ini tidak ada yang mencari. Akhirnya kita hanya capek doang beragama, kita semuanya mati, saudara-saudara. Ini pentingnya. Jadi bagi kalian yang mendengarkan saya ini, ikuti baik-baik, emosinya ditahan, dan supaya ini demi kita semua. Saya ingin menyelamatkan pura yang ada di Bali, yang ada di Jawa, kebudayaan di Bali, kebudayaan di Jawa, jangan sampai diacak-acak oleh bangsa lain. Demikian saudara-saudara. Karena
Sanatana Dharma ini atau agama Hindu ini walaupun berasal dari India, tetapi dilarang untuk melakukan invasi atau menjajah budaya, tradisi, negara atau bangsa setempat. Seperti kita, walaupun dari India, kita tidak memakai peradaban India, kita tetap memakai peradaban kita Nusantara. Demikian saudara-saudara, jangan sampai kita ragu-ragu. Ada yang ragu kok tidak memakai India, itu kan karena tidak tahu. Nah, demikian saudara-saudara, jadi kalau kita moksa, kita tidak mati. Nah, mari kita lihat bab 5 sloka 8. Krishna bersabda, no iwa kincit karamiti yuktah maneto tatuit. Pasang serunuan separsan jigrano asnan gacan suapsan suasan. Artinya, demikianlah cahaya yang berasal dari diriku, seolah-olah bukan benda yang pasti, dan yang bisa mengetahui dharma dengan benar hanyalah orang yang badannya sudah dipenuhi dharma. Dan walaupun badannya sudah dipenuhi cahaya dan sudah menjelma menjadi seorang penakluk, dia masih tetap melihat dengan matanya, masih mendengar suara, masih meraba dengan tangannya, masih makan, masih terlihat jelas, masih melakukan perbuatan tidur, dan masih bernapas. Nah, jadi tidak hilang, saudara-saudara jelang. Kita kalau moksa itu hilang, tidak. Dari mana? Kita harus pelajari isi-isi petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Bhagavad Gita ini. Yang sudah kalau kalian baca itu sudah tersesat. Maka saya akan membuka mata kalian, membuka hati kalian, supaya kalian berubah dan kalian menjadi orang tangguh, orang unggul. Karena Hindu ini adalah pelajaran untuk kita supaya menjadi orang unggul, bukan menjadi orang yang menderita. Ya. Nah, mari kita lihat bab 5 sloka 9. Krishna bersabda, pralapan wisrajan grahanu nimisan umisan api indriani indria artesu watante iti daria. Artinya, dia masih tetap berbicara seperti biasa, suka menolong, masih memiliki ikatan keluarga, matanya masih bisa ditutup dan dibuka, dan masih berkedip, dan masih memiliki panca indera, dan dia juga memiliki harta yang melimpah. Itulah dan demikianlah orang-orang yang badannya sudah dipenuhi dengan cahaya. Jadi demikian saudara-saudara, kalau kita berhasil nanti dipenuhi badan dengan cahaya, kita moksa, kita hidup luar biasa enak. Makanya tujuan agama, tujuan Sanatana Dharma ini diturunkan oleh Tuhan itu adalah supaya kita bisa hidup sejahtera, supaya bahagia, supaya tidak tersesat, dan supaya kita bisa moksa. Demikian saudara-saudara, ini sangat penting karena kalau saya tidak memberanikan diri untuk membuka ini, maka kasihan umat Hindu seluruh dunia ini diacak-acak oleh keyakinan-keyakinan orang lain yang sangat berbeda dengan kita. Kalau mereka itu adalah kepercayaan, tetapi kalau kita adalah ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan ini kita memperoleh dharma, memperoleh api suci atau api yoga, dan itu yang melindungi kita. Tidak ada apapun yang bisa melindungi kita selain api yoga atau dharma. Demikian saudara-saudara, saya sangat merasa berbahagia bisa mengetahui ajaran ini. Saya bisa membukanya sehingga saya sudah berhasil memperoleh
api yoga walaupun masih sangat kecil. Karena saya untuk kali ini saya masih menetapkan perbuatan saya atau keadaan saya masih untuk kemasyarakatan. Saya masih menerima orang-orang yang sakit, terutama yang mengalami penyakit berat seperti kanker. Saya dengan kekuatan api yoga ini, saya tanpa memakai obat, saya bisa menolong mereka, dan itu juga menyebabkan saya tersenat untuk moksanya, tetapi itu tidak apa-apa. Selama orang-orang masih datang ke rumah saya meminta pertolongan dengan saya untuk diobati, saya masih tetap menerimanya. Kecuali nanti sudah tidak ada, baru saya akan batuk, saudara-saudara. Ini hujan-hujan, batuk kebetulan. Ya, saya itu masih suka tradisi makan yang pedas-pedas. Jadi leher kadang-kadang seret, saudara-saudara. Nah, demikian. Jadi supaya umat bisa memahami ini, dan jangan seperti sekarang apa yang ditulis diartikan dalam Bhagavad Gita itu kan artinya itu terus kalian terus akhirnya berkelahi. Ini terjadi antara Hari Krishna dan Drestobali. Padahal kalau kita semua tahu ini, kita tidak akan berantem, saudara-saudara, karena tujuannya sama. Tujuan adalah hidup di dunia ini sejahtera, bahagia, tidak sesat, dan moksa. Tetapi karena kedua-duanya tidak paham, dan yang Hari Krishna memakai Bhagavad Gita yang tafsirnya disesatkan, sedangkan dilihat dari saudara-saudara saya yang Drestobali itu tidak masuk akal. Nah, kalau ini sekarang sudah saya buka, kan terbuka dua-duanya, jadi kalian tidak akan berantem, dan ajak Bali itu akan menyala lagi, dan orang-orang Bali yang sudah mulai jenuh dengan agama Hindu, dan dia malah ada yang mengatakan dirinya pasang badan untuk mendirikan pesantren, maka itu saya sangat miris dengarnya. Dan kalau itu tidak ada keluar pada saat ini, saya belum ingin menyampaikan ini. Tapi karena itu saya sudah lihat ini adalah sangat-sangat membahayakan, saudara-saudara, bagi kehidupan kita berbangsa. Padahal agama kita yang luhur ini, yang bisa membuat kita selamat, bisa membuat kita sejahtera, ini akhirnya kita tidak tahu gara-gara kita tidak mau memperdalam, kita tidak mau belajar sungguh-sungguh. Kita hanya belajar ingin supaya dapat kerjaan. Gitu, saudara. Hanya karena ingin dapat pekerjaan kita belajar agama. Padahal saya, saudara-saudara, kehidupan saya sebelum saya memperoleh api yoga atau dharma, dengan kehidupan saya setelah memperoleh api yoga, luar biasa berbeda, saudara-saudara. Secara ekonomi berbeda, secara keselamatan juga berbeda, semuanya berbeda, saudara. Indah sekali rasanya kalau kita sudah memiliki cahaya. Oleh karena itu, supaya kita bisa memiliki itu, maka kita harus mengikuti caranya, jalannya. Jangan lagi kita berhayal, nanti kalau mati kita ke surga, kalau mati kita akan moksa. Tidak. Orang mati tidak bisa moksa karena dia adalah binasa. Demikian, saudara-saudara, supaya ini bisa dipahami, dan saya harapkan Hindu itu adalah pengikutnya orang-orang bijaksana, orang-orang pintar, sehingga bisa menghindarkan diri dari perpecahan. Saya walaupun di Jakarta, saudara-saudara, saya sedih melihat saudara-saudara saya di Bali bertikai dengan agama yang mereka dua-duanya tidak paham. Kitab Bhagavad Gita ini kedua-duanya tidak memahami karena mengikuti tafsir yang sesat.
Jadi ini saya buka sekarang. Semoga pembelajaran di perguruan tinggi nanti agama Hindu nantinya mulai berpikir dan mendalami benar-benar sungguh-sungguh. Jangan hanya untuk mengharapkan supaya nanti dapat pekerjaan. Itu saudara-saudara. Jadi mohon maaf kalau ini membuat kalian atau bapak-bapak, ibu-ibu menjadi murka dengan saya. Saya minta maaf. Ini demi kepentingan bangsa saya, demi kepentingan Dresta Bali, demi kepentingan Ajeg Bali tetap ada dan tetap menghasilkan devisa yang luar biasa. Kalau kita sudah berubah seperti di Jawa ini saudara, sudah berubah, cara pakaiannya sudah ke Arab-Araban, terus siapa yang datang untuk berpariwisata? Kalau ingin melihat yang berpakaian begitu ke Arab saja saudara. Kita Jawa, kita ini sudah selesai saudara. Tinggal satu sekarang di Bali saudara. Kalau di Bali juga berantakan dan cara-cara India diterapkan di Bali sehingga ada gesekan, maka saya sangat khawatir agama Hindu ditinggalkan dan pura yang ada di Bali ini semuanya akan kosong saudara-saudara. Itu yang membuat saya membuat video ini supaya umat melek dan melihat kenyataan yang kita hadapi. Satu persatu jadi mualaf, satu persatu meninggalkan Hindu. Di Bali penduduknya sudah saya lihat sudah lebih banyak orang-orang yang beragama di luar Hindu. Itu demikian saudara-saudara. Jadi mohon maaf kalau kalian ada yang emosi, tapi saya yakin orang Hindu adalah orang-orang yang hatinya paling damai, sehingga benturan apapun, kata-kata apapun yang menempanya, dia tidak akan merasa menderita, tetapi malah tetap merasa berbahagia karena satu-satunya pulau yang ada di Indonesia ini yang memberikan devisa tertinggi adalah dari pariwisata, karena orang Bali tetap menegakkan Dresta Bali. Itu saudara-saudara. Kalau kalian sudah selesai Dresta Bali dan itu sudah seperti yang dikatakan oleh AWK, dia geram melihat kalau begitu turun dari menara, melihat bukan Bali yang dilihat, tetapi yang dilihat adalah pakaian bangsa asing, maka dia akhirnya marah, dan saya juga sesungguhnya ikut marah saudara-saudara. Karena satu-satunya devisa itu dari adat istiadat atau Dresta Bali saudara. Kalau Dresta Bali hilang, jangan harap, karena jangan harap kita mendapat devisa yang banyak. Karena tempat yang indah, lebih indah dari di Bali itu banyak. Bali kita tuh karena Dresta Balinya saudara. Kita Dresta Bali kita harus pertahankan, dan untuk itu saya pesan janganlah menggunakan atribut-atribut bangsa asing, apalagi kita ngakui Hindu. Ini terutama untuk Hari Krishna. Ya. Jadi jangan memakai, tetaplah memakai adat Bali, tetaplah berkonsolidasi, tetaplah pura itu tetap mengikuti persembahyangan cara Bali, karena itu adalah di samping membuat kita damai juga menghasilkan devisa yang luar biasa. Demikian saudara-saudara episode ini, dan untuk misteri ketuhanan akan saya lanjutkan di episode berikutnya, karena itu juga ada penyimpangan pemahaman dari Resi Wyasa dan pengikutnya. Nanti itu juga saya akan jelaskan, tetapi karena ini masalah waktu, saya akan jelaskan di episode berikutnya. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, ada yang kesalahan kata menyinggung bapak-bapak, ibu-ibu, mohon dimaafkan. Saya hanya ingin untuk membangun Bali supaya Bali itu tetap ajeg. Terima kasih.
Saudara-saudara sudah menonton, saya ucapkan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.